positifnya bisa tinggal di Jepang itu, kita bisa mengeksplor tempat-tempat. Nah, meskipun jalanannya sempit seperti ini teman-teman, tapi orang-orang Jepang sangat tertib ya dalam berlalu lintas. Jadi nggak ada salip-salipan ya di sini teman-teman. Nah ini guys, candinya ya, mirip Candi Prambanan ya. Kadang kan bagi aku yang masih bujangan gini guys ya, belum beristri, belum punya anak, itu kan kita belum tahu ya nanti kehidupan setelah punya istri kayak gimana, kehidupan nanti setelah punya anak itu bakalan seperti apa. Jadi ngelihat suasana seperti itu kayak wisata masa depan, kayak oh ternyata kayak gini ya nanti, sambil mengabadikan momen anak tumbuh ya kan. Ada kafenya juga ya di sini teman-teman. Ini adalah kafenya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di sini guys, Ojak, di channel yang penuh suka duka ini tentunya guys ya. Aduh, lama kita tidak berjumpa dengan kamu semuanya. Aduh, para subscriber yang sangat baik dan budiman. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu berikan kesehatan ya, juga kelancaran dalam menjalani hari-hari yang kalian jalani. Semoga kalian semua sehat dan sukses, bahagia luar biasa guys. Seperti aku, selalu bahagia, selalu happy. Benar-benar hari ini full energi guys. Jadi, karena sekarang full energi, aku mau ngajak kalian kita belusukan lagi, jalan-jalan keliling Jepang sambil curhat-curhat santai seperti biasa guys. Kita keliling-keliling Jepang, lihat bangunan-bangunan, jalanan-jalanan, pelosok-pelosok Jepang seperti apa gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan kalian memang suka dan kalian punya mimpi ingin pergi ke Jepang, terus kalian pengen lihat suasana di Miyazaki sini itu seperti apa, ya tonton channel ini. Dan juga guys, masa nonton doang nggak sambil di subscribe? Jadi jangan lupa di subscribe, oke? Cuman dipencet dong tuh subscribe, oke guys. Jadi mari kita let's go. Kiku. Nah guys, jadi sekarang itu kalau di Jepang kita harus wajib pakai helm guys. Kalau pakai sepeda wajib pakai helm, kalau nggak kena tilang gitu guys ya. Ya buat kalian semua nih, kalau bersepeda di Jepang pakai helm ya, jangan malas pakai helm. Oke, beli helm. Banyak guys, second juga murah guys ini guys. Ini aku beli second juga helm, sekitar 90.000, setengah harga dari harga baru guys. Oke, jangan lupa berdoa guys, semoga kita selamat di perjalanan, amin. Let's go. Jadi di tempat tinggalku yang sekarang itu benar-benar strategis ya tempatnya, karena serba dekat semuanya ya, bukan hanya stasiun, bukan hanya supermarket, tapi juga sekolah dekat ya di sini teman-teman, ada sekolahnya. Nah, di depan situ juga ada warung Vietnam ya teman-teman. Ini warung Vietnam. Jadi biasanya di warung Vietnam ini banyak makanan-makanan dari luar negeri, bukan hanya dari Vietnam aja, tapi kayak dari Thailand, dari Indonesia gitu. Biasanya kayak kalau misalkan aku mau beli kecap atau bawang merah, kan jarang ya di Jepang tuh ada bawang merah kayak gitu. Kayak pokoknya yang dari luar negeri lah gitu. Nah, jadi tempatku juga ini dekat sama Miyazaki Jingu teman-teman ya. Nah, ini lagi rame ya, karena ini baru di awal tahun baru, tentu banyak banget yang liburan. Jadi kalau di Miyazaki ini rata-rata tempat wisatanya itu ya tempat beribadah gitu ya teman-teman. Biasanya di hari-hari biasanya sepi ya, tapi kalau di hari libur kayak gini ternyata banyak orang juga.
ini halte bisnya di sini ya. Jadi kalau misalkan mau pakai bis juga bisa tempat ini. Nah ini tuh bekas acara kemarin pas tahun baru ya teman-teman. Jadi kalau di Jepang itu tahun baru itu ibaratnya kayak hari raya. Kalau orang Islam tuh lebaran lah ya. Lebarannya orang Jepang ya pas hari tahun baru itu guys. Jadi orang-orang Jepang pasti kesini semua ya. Itu parkirannya. Aku pernah review tempat ini ya di video yang sebelumnya. Kalian coba bisa cek di video beberapa bulan aku ke belakang kalau misalkan kalian mau tahu dalamnya. Jadi enaknya tinggal di daerah perkotaan itu, kita akses kemana-mana serba cepat ya teman-teman, karena semua dekat gitu. Jadi nggak begitu makan banyak waktu. Kalau menurutku enaknya tuh itu. Hari ini nggak begitu dingin ya, cuman anginnya besar juga ya ternyata. Nah di depan situ ada museum dan juga taman yang besar ya. Nanti kita coba muter di situ dulu. Jadi enak banget sebenarnya di sini buat olahraga kalau misalkan kita mau jogging gitu kan. Atau cuma sekedar jalan-jalan santai sambil nyari ide tuh enak guys. Atau mau sepedahan kayak gini. Jadi kenapa aku suka banget ya tinggal di Jepang ini, dalam artian nyaman lah ya. Karena kita memiliki kebebasan yang cukup di sini. Dalam artian ya kita memiliki tempat-tempat yang bisa kita kunjungi secara gratis tanpa kita takut ditegur sama orang atau takut kita dijahatin sama orang ya. Jadi selama aku tinggal di Jepang ini aku nggak pernah mendapatkan satu kayak kejahatan lah gitu dari orang Jepangnya sendiri ya. Dalam artian di jalan terus tiba-tiba kita kecopetan atau di jalan kita kena begal atau apa. Meskipun malam-malam ini nggak ada kalau di Jepang tuh. Bahkan ngelihat orang berantem tuh jarang banget lah gitu. Ada ya, ada lah gitu ya. Kalau berantem cuman adu mulut doang gitu. Tapi kalau sampai berantem atau kayak gimana gitu kan ya, nggak pernah guys. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya betapa damainya gitu kehidupan di sini. Nanti kalian bisa lihat bahwa bagaimana orang Jepang itu mereka menikmati hari libur nih ya dengan keluarganya guys. Kita bakalan ke taman ini guys. Ini ada taman yang cukup besar di sini ya. Jadi kadang aku sering main ke sini juga. Kalau di musim panas enak banget guys sebenarnya. Sambil neduh gitu. Tapi kalau di musim dingin itu aku nggak kuat lama-lama di luar, kecuali kalau sambil berolahraga gitu ya. Nah ini dia guys tamannya, dimana semua orang-orang di sini menikmati waktu bersama keluarganya. Ada yang menikmati waktu bersama dirinya sendiri, guys. Jadi bisa kalian lihat ya. Ada yang mau anjingnya kan. Ada yang lagi ngajarin anaknya bersepeda. Kalian bisa lihat kehidupan, dimana orang-orang benar-benar kayak menjalani kehidupan gitu, nggak pada fokus ngelihat HP atau mengabadikan momen, tidak guys, tapi mereka benar-benar menciptakan momen itu sendiri ya kan. Lihat anak-anak bersepeda, ada yang bermain bola, ada yang main game, 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 ada yang main game
sama bapaknya mungkin ya. Tuh. Dan jadi apa ya guys, ini menciptakan suasana yang sangat damai menurutku pribadi. Kayak misalkan aku cuma duduk ya di satu tempat, kemudian kayak melihat orang-orang bahagia dengan keluarganya, orang-orang menikmati waktunya bersama anak-anaknya, menikmati waktunya dengan dirinya sendiri, itu sangat powerful, bener-bener kita ketarik gitu guys. Atmosfernya kayak istilahnya ketarik energinya. Ada yang main layang-layang tuh. Ya Allah, aku jadi ingat bapakku guys. Waktu kecil aku sering ini kayak gitu guys. Aku kalau dulu waktu kecil itu kalau dibujuk buat belajar atau buat ngehafalin surat Al-Quran atau apa dulu ya waktu masih kecil gitu, karena aku ngaji sama bapak, itu pasti aku minta diterbangin layang-layangnya dulu gitu kan. Layangannya minta diterbangin sampai tinggi baru mau ngapalin, baru mau belajar gitu. Lihat tuh, lihat anak-anak Jepang bermain bola ya, betapa bahagianya guys. Ada yang main voli, seru ya. Jadi ini real life guys, ini real life di Jepang tuh seperti ini, bisa kalian lihat. Semua orang menikmati momen guys. Ada yang sama pasangannya ya. Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian bisa merasakan energinya guys? Kalau aku ngerasa ini bener-bener energinya tuh energi yang positif banget ya. Jadi kalau misalkan ngelihat suasana seperti ini tuh aku jadi bersyukur aja guys. Jadi merasa bersyukur gitu, melihat orang-orang bahagia, melihat orang-orang ternyata gembira ya gitu, dalam hidupnya. Sangat-sangat bersyukur guys. Nah kadang aku juga sering duduk-duduk di situ guys. Kalau malam kan lampu-lampunya juga nyala ya di sini ya, jadi bagus gitu. Kalau buat sambil baca buku atau apapun di sini benar-benar enak dan nyaman. Nah meskipun jalanannya sempit seperti ini teman-teman, tapi orang-orang Jepang sangat tertib ya dalam berlalu lintas. Jadi nggak ada salip-salipan ya di sini teman-teman. Nggak ada yang saling nyalip mobil antar mobil, ada motor terus nyalip-nyalip, itu nggak ada teman-teman. Jadi seperti ini bisa kalian lihat. Dan ini ada halte, cuman haltenya nggak ada kursinya ya, kasihan, jadi duduk di bawah gitu ibu-ibu. Jadi halte di Jepang itu nggak semuanya ada kursinya, paling ada pelangnya doang gitu teman-teman. Nah jalanan ini tuh menuju ke pusat kebugaran, tempat gym ya teman-teman. Jadi aku tahun ini mencoba untuk memperbaiki kesehatan lah istilahnya ya, mau coba nge-gym. Akhirnya cari-cari lah ya tempat gym terdekat. Ternyata ada dekat sini teman-teman, dekat dengan rumah ya, jaraknya kurang lebih 5-10 menitan lah pakai sepeda. Jadi nggak begitu memakan banyak waktu ya. Jadi selain tadi ke supermarket deket, ke stasiun deket, halte bis deket, minimarket deket, kalau mau laundry pakaian juga deket, serba deket ya. Terus apa namanya, tempat nge-gym juga deket, ke perusahaan paling 10 menit 15 menitan, ke toko buku deket, serba dekat teman-teman di sini. Jadi benar-benar aku nggak membutuhkan biaya untuk pergi kemanapun. Maksudnya kita bisa pakai sepeda aja bisa sampai kemanapun, dan nggak membutuhkan waktu yang lama untuk pergi misalkan berbelanja atau pergi ke perusahaan, pergi ke tempat gym. Itu nggak memakan waktu yang berjam-jam. Kalau di tempatku yang lama dulu itu, kalau misalkan aku mau ke stasiunnya aja nih, itu 45 menit dan pakai sepeda. Kalian harus ngontel dulu sampai ke stasiun, 45 menit, bayangkan. Itu kan waktu yang cukup lama. Kalau misalkan kita bolak-balik kan itu udah mau hampir sejam setengah, bener gak? 1 jam setengah buat di perjalanan di sepedanya aja, belum perjalanan kereta.
itu waktu lah, dan waktu tuh sangat mahal kan, bener nggak teman-teman? Nah, jadi makanya kenapa sih aku pengen tinggal di daerah perkotaan ini, ya karena itu teman-teman, karena praktisnya ini ya, serba dekatnya ini membuat kita jadi mudah dan gak memakan banyak waktu. Jadi semua bisa dijangkau pakai sepeda, nggak perlu ongkos kan, nggak perlu ongkos bis. Dulu itu kalau aku mau ke kota, itu aku bisa pakai bis atau pakai kereta, ya kan? Kalau pakai bis itu ongkosnya di hari-hari biasa itu sekitar 800 yen atau 80.000 sekali jalan, bolak-balik 1.600. Tapi kalau di hari libur, Sabtu Minggu itu biasanya ada tiket namanya Noruhoda ya. Itu artinya kita bisa bebas bebas naik bis selama 1 hari dengan harga sekitar 700 yen atau 70 ribuan aja. Itu biasanya di Sabtu Minggu. Nah, ini tuh adalah tempat furniture. Jadi kayak alat-alat rumah tangga semua di sini, teman-teman. Home wide nih. Jadi dekat juga di sini ya. Nah, ini tempat gymnya ini di sini. Jadi aku kalau pagi sebelum berangkat kerja biasanya nge-gym di sini. Kalau nggak pagi, sekitar sore gitu. Dan ini 24 jam. Enaknya itu 24 jam bebas, ya kan? Itu bener-bener kayak punya kita sendiri, tempat kita sendiri. Jadi serba otomatis kan kalau di Jepang itu. Kayak kita tinggal pakai barcode gitu kan. Pip masuk, keluar, pip masuk, keluar gitu kan. Jadi benar-benar praktis dan nggak ada interaksi dengan siapapun. Jadi kalau di Jepang tuh kayak bener-bener masing-masing aja teman-teman, bener-bener masing-masing aja. Kayak saling sapa atau so akrab tuh di Jepang tuh bener-bener jarang banget ya aku ngalamin di sini. Karena orang Jepangnya pun nggak kayak gitu. Mereka masuk terus paling ya gitu kan. Terus ya udah ngejalanin aktivitasnya masing-masing dan sibuk dengan kehidupannya masing-masing, fokus dengan aktivitasnya masing-masing. Jadi menurutku sih enak sih ya, enak gitu. Jadi kita bisa lebih fokus lah. Nah, ini ada minimarketnya juga nih, 7-Eleven ya. Nah, kalau ke daerah sana itu kita bakalan ke daerah pesawahan. Tapi kok aku tertarik kita bakalan coba belok ke kiri nih teman-teman. Karena jujur aku belum coba sepedahan ke daerah sini nih. Oh, ternyata ini kayaknya tempat proyek gitu ya. Wow, ada danau ternyata di sini teman-teman. Baru tahu aku. Lihat guys, baru tahu aku ya. Ternyata di balik minimarket yang tadi ada danau seperti ini. Ini danau atau sungai aku nggak tahu ya. Jadi sepertinya ada sambungannya, ini kayaknya ke bawah gitu airnya teman-teman ya. Mungkin ini sungai nih teman-teman. Kita coba ikutin jalanan ini. Oh, di depan di sini juga ada Ohaka ya ini ya. Ada makam orang-orang Jepang. Lihat jalanannya teman-teman, suasananya seperti ini.
Hari ini benar-benar sejuk ya. Sejuk jadi nggak dingin gitu. Sejuk enak pokoknya. Sangat mendukung. Ditambah cuacanya bagus, mataharinya sangat hangat banget ya. Jadi kayak wah, komposisi yang luar biasa teman-teman. Merasakan angin kesejukan ditambah ya kehangatan mataharinya itu benar-benar kayak membuat tubuh tuh kayak penuh energi gitu. Ih. Tuh bisa lihat bebek-bebek kecil. Lihat. Mereka hidup bebas di Jepang, lihat tuh. Ya. Nggak ada yang nembak. Nggak diburu, ya kan? Bahkan seekor bebek aja di sini dibiarkan hidup bebas. Gimana nggak? Oh, jadi ini sepertinya danau buatan ya teman-teman, bukan sungai. Jadi nggak ada terusannya juga ke sana kemana gitu. Sepertinya iya, tapi kita nggak tahu karena putus sampai di sini ternyata. Nah, kita akan meneruskan perjalanan ke sekitar sini ya. Jadi di daerah sini tuh rumah-rumahnya tuh masih kerasa rumah Jepangnya teteh. Kalian bisa lihat dari atap-atap rumahnya itu pasti khas gitu kan. Atap rumah di Jepang tuh pasti khas. Nggak ada genteng berwarna oranye ya sini ya. Kalau rumah-rumah di kita kan gentengnya berwarna oranye gitu kan. Rata-rata khas di Indonesia kan. Ini masih ada lahan-lahan luas nih. Kalau misalkan kalian mau beli lahan di Jepang ya, apalagi di daerah pedesaan gini, banyak lahan-lahan kosong yang dijual biasa teman-teman. Oh, ini Hewadai guys. Ini Hewadai ya. Aku belum ngajak kalian ke sini guys. Oke. Jadi hari ini aku bakalan ngajak kalian ke satu tempat yang cukup bagus juga untuk kalian kunjungi, yaitu di Hewadai Park. Oke? Jadi ini tuh kayak candi gitu guys. Di atas sana ada candi ya. Ini tempatnya naik ke atas gunung gitu, ke dataran tinggi. Biasanya tempat ini tuh guys ya sering dipakai sama anak-anak Jepang, anak-anak SMA, kuliahan gitu ya, atau atlet-atlet untuk olahraga guys. Jadi aku dulu pas pertama kali kesini itu ya, aku kaget juga guys, banyak banget anak Jepang yang lagi latihan gitu, pada latihan. Jangan lupa dikunci guys ya sepedanya, karena meskipun di Jepang itu terbilang aman tapi takutnya hilang. Nah ini guys, bentar helmnya lupa dilepas. Ini guys, jadi waktu itu banyak banget ya anak-anak Jepang SMA lah, seumuran SMA lah ya. Jadi gundul-gundul berseragam pada apa namanya, berlomba naik ke atas turun ke bawah. Bener-bener banyak banget. Aku sampai balik lagi ya kan, wah kataku teh soalnya takut ngeganggu kan ya, padahal ini kan bebas gitu ya sebenarnya. Cuma kadang aku malu juga, banyak banget soalnya dulu. Nah ini tempatnya nih. Nah kita bisa lihat tuh dari atas tuh. Dari ntar kita makin ke atas bakal makin kelihatan guys. Sini kelihatannya
Bisa kalian lihat di bagian sini tuh kayak perumahan-perumahan, terus ke sana mulai banyak apartemen kayak gedung-gedung gitu ya. Ini benar-benar tempat yang nyaman teman-teman, damai di sini. Ini enak buat kayak kalian mau healing namanya, mau misalkan kalian mau refleksi gitu kan. Biasanya aku kalau kesini itu ya buat nyari ini aja inspirasi. Soalnya buat merenung itu tempat-tempat kayak gini bener-bener enak banget teman-teman ya. Buat kayak kita sekedar ya nyari suasana, nyari angin, buat bisa berpikir lebih jernih ya kan. Di Jepang tuh banyak banget tempat-tempat yang kayak gini. Banyak orang kayaknya guys. Dan di sini juga ada kafenya juga ya di sini teman-teman. Ini adalah kafenya. Ini alamnya masih asri banget ya, alam Jepang. Sekarang lihat. Jadi kesana juga ada jalan nanti guys. Kita bakalan keliling-keliling sini ya. Punya kalian tetap stay tune di sini. Kalau misalkan kopinya habis, kalian harus seduh lagi guys kopinya biar makin nyantai, makin enjoy ya kan. Meskipun aku yang ngos-ngosan guys. Aduh, lumayan ngos-ngosan juga ya naik ke atas kayak gini. Nah ini guys candinya ya, mirip candi Prambanan ya dalam bentuknya sih. Ini candi Buddha apa ya, candi Hindu apa, aku juga kurang tahu ya guys. Ini namanya Hewadai Park. Kalian bisa cari di Google atau di Google Map. Nah ini. Nah jadi guys kabarnya tuh kalau kita berdiri di sini kemudian kita tepuk tangan ya mengeluarkan suara, itu bakalan ada kayak pantulan guys. Ini titiknya di sini ya. Nah ini kalian bisa berdiri di sini, terus kalian misalkan kayak gini itu bakal kedengeran nih, kayak ada suara teng teng gitu. Tuh, jadi ada kayak sinyal di sana guys. Tuh. Benar-benar terawat ya di sini lihat. Kalian bisa lihat, terawat dan terjaga. Tapi ini tempat yang nggak begitu ramai dikunjungi sebenarnya teman-teman. Lihat. Jadi ya ini juga bisa buat tempat bermain anak-anak ya sambil menikmati waktu buat keluarga gitu. Jadi memang benar-benar Jepang itu tempat yang damai dan nyaman untuk ditinggali teman-teman. Jadi orang-orang Jepang tuh sangat menyukai atau mencintai kedamaian. Tapi ya nggak 100% atau semua orang Jepang ya. Tentu pasti ada orang Jepang yang mereka lebih suka keramaian, lebih suka kebalikan dari kedamaian itu tersendiri gitu kan. Tapi secara garis besarnya ya seperti inilah kehidupan di Jepang. Mereka sangat menikmati kehidupan. Jadi apa ya namanya tuh, work life balance lah di Jepang tuh ada lah istilahnya. Karena mereka tuh misalkan Senin sampai Jumat tuh
bener-bener kerja lah. Kerja tuh mereka mati-matian lah menurutku ya. Kalau aku ngelihat dari rekan kerjaku tuh bener-bener kayak mereka berangkat paling pagi, pulang paling sore tuh. Ya aku ngelihat tuh senior aku kayak gitu yang di Jepang. Jadi mereka pasti datang tuh paling pagi. Bahkan sebelum kerjaannya itu dimulai tuh mereka udah datang, udah kerja gitu di tempat kerjanya. Itu etos kerjanya orang Jepang yang saat ini aku kerja ya. Itu benar-benar luar biasa yang aku lihat dari dia. Terus dia kalau misalkan ada kerjaan yang belum tuntas ya, dia misalkan harus lembur, itu ya dia gimana ya, semangat gitu ya. Udah kita lembur gitu sampai selesai. Kita selesaikan bareng-bareng. Meskipun umurnya itu ya udah kepala 5, kepala 6 gitu. Tapi semangat etos kerjanya masih keren, luar biasa. Nah kemudian di hari libur Sabtu Minggu itu mereka benar-benar gunakan waktunya itu untuk keluarga, kayak untuk menikmati waktu bersama keluarga sama anak-anaknya. Jadi mereka juga sering tanya kayak ke aku ya, besok kemana katanya, libur, paling di rumah kataku teh. Terus kataku teh tanyakan balik, kalau kakek kemana gitu kan besok. Ya saya ngomong cucu kan, ngomong ini punya cucu kan, dia teh baru punya cucu, anak pertamanya tuh baru ngelahirin, jadi harus ngomong katanya. Katakan seru ya kataku teh kalau misalkan punya keluarga gitu kan di sini. Ya seru dong, makanya kamu nikah katanya. Terus punya anak gitu kataku teh. Nanti kalau itu mah masih jauh kataku teh. Nah gini guys tempatnya ya, di sini ada kayak patung-patung zaman dulu, mungkin kayak peninggalan zaman dulu guys. Ini kalau misalkan ini ya pakai musik horror gitu ya, kalau misalnya kita pakai musik horror tuh ini menyeramkan guys. Kalian bisa lihat ya, kalian bisa lihat suasananya. Peninggalan zaman dulu di Jepang guys. Tuh, kalau ada apa? Ini ada kapal. Mungkin ini bekas dari peradabannya Jepang ya. Kalau kita lihat ya, rata-rata semua patungnya ini senyum teman-teman ya. Ya ada yang serius, ya kan. Kalau misalkan kita analisa ya, kayak prajuritnya ini lebih kayak serius tuh, lihat yang berpakaian prajurit itu lebih kelihatan serius mukanya, ya kan, kayak sigap gitu, nggak ada yang senyum, nggak ada yang ketawa. Tapi yang mungkin ini kayak rakyat ya atau apa ya, mereka ketawa tuh, mereka senyum. Yang nggak berpakaian samurai gitu, mereka mukanya senyum ya tuh, bener nggak? Tapi yang berpakaian ini itu mereka serius mukanya guys, bener nggak? Kalau ini kenapa nih, kayaknya kaget. Kok aku ngarahin kameranya ke atas ya, sorry. Nah ini mukanya ya kaget gitu. Tadi keambilnya sih gambarnya yang tadi guys, aku kayaknya ngarahin kameranya salah gitu kan. Nah ini sih juga. Terbuat dari apa ya? Bahannya kayak bahan genteng gitu guys, dari tanah liat ya pasti. Mereka orang tua bertiga sahabatan mungkin ya guys ya, dari lama menikmati waktu. Oh ini udah nggak ada kepalanya guys gitu. Jadi mereka mencari foto yang mencari patung-patung yang ketawa guys, yang tersenyum.
Warati tersenyum, kau tertawa. Ke bawah juga masih ada jalan, tapi nggak tahu kemana ya kalau ke bawah. Jadi bisa kalian ini ya, lihat sendiri ya, ini bener-bener kayak muter-muter gitu ya jalannya. Kita tadi dari sana kan, dari sebelah sana naik ke atas ke sana, terus ini kita ke sini, ke bawah ada jalan lagi. Kita ke bawahnya lewat mana ini? Oh ini. Tapi kalau di tempat-tempat kayak gini tuh guys, suka ada ular, jadi kita harus hati-hati juga ya. Apalagi kalau di musim panas, musim gugur ya, musim-musim yang gersang, itu biasanya serangga-serangga bermunculan. Yaitu hewan-hewan melata tuh pada bermunculan, kayak ular kayak gitu pasti banyak. Jadi bisa ditandain kalau di Jepang tuh, kalau serangga-serangga udah mulai keluar, kayak banyak semut di rumah, itu berarti udah mulai masuk musim panas sama musim gugur. Jadi kalau misalkan kita naruh kopi atau gula di meja dimanapun, itu langsung digerumut semut pasti kalau di Jepang. Gitu. Kalau di tempat tinggalku yang dulu tuh kayak gitu, nggak, kan kita di bawah ya tempat tinggalnya. Jadi kalau ada kita naruh apa aja gitu kan, yang manis-manis, pasti langsung digerumut semut tuh kalau musim panas. Dan juga makanan-makanan tuh bakalan cepat basi tentunya di musim panas ya, cepat basinya. Jadi kalian harus langsung masukin ke kulkas kalau nggak mau dimakan lagi gitu. Jangan cuma taruh di di mangkuk terus ditaruh di meja atau ditaruh di tanpa kita di di wrap gitu kan, diplastikin, itu pasti basi guys. Nah berbeda kalau di musim dingin ini jarang banget kayak ada istilahnya hewan-hewan serangga, semut tuh nggak ada ya. Kalau musim dingin mungkin kedinginan semut juga. Aku baru kesini guys, baru tahu ini ya ada jalanan ke bawah sini ya. Apakah bisa diakses pakai sepeda gitu kan ke sini? Soalnya kan sepeda aku tadi di atas di sana ya. Guys, ada taman bagus di sini ternyata. Wow. Ini lebih bagus guys, lihat kalian. Ya. Ini aku baru tahu guys. Ya ampun guys, bahagia banget ya punya anak cewek tuh. Lihat anaknya ada berapa, ada 3 apa ada 2 sih, itu kayaknya anaknya juga. Oh ada 2 doang guys. Cita-cita aku banget guys, aku pengen banget punya anak perempuan suatu hari nanti kalau aku menikah ya. Ya ampun, kebahagiaan seorang ayah. Guys, aku suka ngebayangin gitu kan ya, suatu hari nanti bisa balik lagi ke Jepang, bawa istri aku, anak aku ke sini, kayak nemuin orang-orang yang pernah berjasa sama aku di Jepang ini ya, orang-orang Jepang gitu, kayak silaturahmi, terus menikmati suasana Jepang seperti ini sama keluarga itu gitu ya. Itu kayak impian guys, impian. Tapi aku yakin suatu hari itu pasti terwujud, entah aku umur berapa guys. Aku yakin impian tuh pasti bisa kita wujudkan guys. Cuman ya kita harus bekerja keras ya, sungguh-sungguh buat bisa mewujudkan semua itu. Dan juga jangan lupa campur tangan Tuhan, kita harus berdoa sepanjang waktu. Nah bisa dilihat di sini ya, ada air mengalir ke sana mungkin. Ini kayaknya tuh kayak danau buatan ya teman-teman ya. Kayaknya ini danau buatan deh.
Biasa tuh musim dingin tuh ini pohon-pohon sakura nih ya, pohon-pohon sakura ini udah kering kayak gini, kering kerontang, nggak ada apa-apa teman-teman, udah gugur semuanya. Tapi sebagian pohon-pohon hijau gitu kan, biasanya tuh di musim dingin itu kering gitu kan, karena kan setelah musim gugur ya, musim panas semua jadi gersang, musim gugur semua bakalan kayak menguning kan, kemudian musim dingin tuh kayak rontok, masukin musim dingin tuh kayak rontok semuanya. Nah, jadi inilah keistimewaan atau apa ya istilahnya ya, positifnya bisa tinggal di Jepang itu, kita bisa mengeksplor tempat-tempat langsung ke pedalaman-pedalaman seperti ini teman-teman. Beda kalau misalkan kita cuma liburan ya, misalkan liburan ke Jepang, pasti kan waktunya juga terbatas, visanya kan visa liburan aku tahu tuh paling sebulan ya, antara ada yang 7 hari sama yang sebulan itu kan. Itu buat ngejangkau tempat-tempat kayak gini itu susah kalau menurutku sendiri. Menemukannya pasti kan kita kalau liburan pengennya ke tempat-tempat yang rame ya. Misalkan kita mau ke Tokyo atau ke Osaka, paling di tempat-tempat yang rame yang megah. Tapi kalau kita tinggal di Jepang tuh kita benar-benar bisa explore sendiri ke tempat-tempat, ke pelosok-pelosoknya. Kalian lihat ya, kehidupannya seperti ini. Jadi apa sih yang membuat aku betah di Jepang tuh? Ya kedamaian seperti ini teman-teman. Bener gak? Jadi kurang damai apa? Kurang tenang apa lagi gitu kan? Dan juga ketenangan itu bukan cuman suasana seperti ini ya, tapi kedamaian dari dalam batin kita juga kan tentunya. Karena kedamaian sejati itu harus tumbuh atau keluar dari dalam diri kita dulu. Ditambah kita punya suasana seperti ini, itu benar-benar membuat aku kayak ini loh yang aku mau, ini loh yang aku inginkan. Jadi dulu guys ya, dulu itu aku benar-benar pernah banget ya memimpikan misalnya kayak menginginkan hal-hal seperti ini, kayak kehidupan yang seperti saat ini aku jalanin. Yaitu adalah aku dimana pengen bisa berdiri di kakiku sendiri, bisa terbang dengan sayapku sendiri, istilahnya bebas lah. Aku pengen kayak gimana, pengen menjalani hidup tuh kayak bebas. Aku nggak mau dikekang sama siapapun, aku nggak mau diatur-atur orang gitu. Jadi bener-bener dulu tuh kayak pengen buru-buru keluar dari rumah, kayak pengen merantau kemana, menikmati kehidupan yang luas ini. Dan tercapai sekarang teman-teman, setelah melewati perjalanan yang cukup panjang ya. Dan ya pokoknya buat teman-teman yang berjuang untuk pergi ke Jepang, kalian pengen coba merantau ke Jepang, percayalah, jangan cuman mikirin duitnya ya, jangan cuman mikirin kalian harus bisa nabung atau cari uang lebih banyak, jangan. Tapi kalian harus menikmati kehidupannya juga. Kalau enggak stres gitu kan, kalau enggak buat apa itu kalian punya uangnya tapi kalian enggak dapat kebahagiaan atau kedamaiannya itu. Karena uang tuh pasti mengikuti dari ya ketenangan kita, kebahagiaannya kita. Kalau kita bahagia, kita tenang, kita damai, itu kita bisa mudah lah cari uang gitu. Kita bisa mudah dapat banyak peluang, dapat banyak kesempatan, benar sih? Yang terpenting itu kita punya jiwa dimana kita tuh nggak mau nyusahin orang lah. Kita harus berdiri lah guys, kita harus merdeka, bebas gitu. Jadi kan kita diciptain sama Tuhan tuh bener-bener anugerah ini kan gitu kan. Ini kebebasan guys. Gitu. Jadi aku bebas mengekspresikan diriku. Aku tidak takut lah istilahnya di komentari, tidak takut dihujat atau nggak ada yang ini istilahnya gitu kan. Nah, ternyata di atas sini juga ada tempat lagi ya. Nah, tempat buat duduk. Jadi ternyata guys, hal-hal yang kita impikan, hal-hal yang kita
harapkan dulu ya di masa lalu, dan kemudian kita menggenggamnya terus gitu kan, nggak kita lepasin, ternyata itu bisa terwujud guys. Dan aku juga kadang kalau misalkan suka sambil ngelamun ya, terus kayak mengingat-ingat kembali pikiran aku di masa lalu, harapan aku, keinginan aku di masa-masa lalu tuh, ternyata tuh Tuhan tuh mewujudkannya gitu. Kayak ternyata tuh banyak yang kejadian, banyak yang apa ya terjadi gitu istilahnya. Jadi berarti Tuhan tuh mendengar lah, bener nggak? Tuhan maha mendengar guys. Dulu aku bener-bener stres banget, stres lah. Kehidupanku banyak diatur, ya. Entah kayak dikendalikan lah, gitu. Dikendalikan sama keluarga. Terus kayak aku nggak begitu diterima di lingkungan karena aku orang yang cukup aneh gitu, kayak berbeda lah dari kebanyakan teman-temanku yang lainnya. Kalau teman-temanku yang lain tuh anak-anak gaul gitu. Mereka memiliki kehidupan yang menyenangkan lah, menarik gitu. Sedangkan aku tuh kayak anak yang apa ya, lebih suka sendirian gitu. Lebih banyak mikir kehidupan gitu. Orang-orang kan kayak mereka ya anak-anak muda, selayaknya anak muda lah ya, happy-happy atau main, minum-minum gitu kan sama kawan-kawan yang lain. Kalau aku tuh kayak bener-bener ngerokok enggak, mabuk enggak gitu kan. Kalau berantem aku pasti lari, nggak mau gitu. Kayak cupu lah, anak yang cupu, culun. Jadi aku tuh kayak pengen punya kehidupanku sendiri, makanya aku harus apa ya, mempunyai kebebasan gitu. Karena aku susah buat diterima di banyak tempat guys. Karena orangnya kayak gitu. Oh, ternyata di sini ada tempat bermain juga guys, tersembunyi ya. Ini kalau mau mengakses ke sini, aku juga nggak tahu ini jalannya ya. Kalau pakai sepeda gitu kan, biar langsung ke sini tuh. Kalau misalkan kayak tadi kita harus dari sana, dari bawah naik ke atas, muter-muter. Lihat, lumayan jauh juga gitu ya. Ini aku baru kali ini guys ke tempat kayak gini. Ke tempat ini maksudnya ya. Baru tahu di sini ada tempat bermain kayak gini kayak tuh. Betapa hebatnya ya negara Jepang ini, benar-benar guys. Ini gratis untuk semuanya, bukan hanya untuk warga lokal tapi buat warga asing tuh ada tempat-tempat kayak gini. Tempat buat menikmati waktu untuk sama keluarga. Dan bisa kalian lihat ya, infrastrukturnya ya seperti inilah. Layak, benar-benar layak lah. Dan dijaga gitu. Ini tuh nggak ada penjaganya guys, maksudnya nggak ada siapa tuh, semua orang yang berada di sini mereka lah yang menjaganya. Kayaknya dikelola sama pemerintah ya. Nah, tuh ya. Jadi aku tuh pengen punya momen-momen kayak gitu nanti sama anak aku gitu guys. Ya ampun, wisata masa depan. Ini namanya wisata masa depan kayak gini guys. Kadang kan bagi aku yang masih bujangan gini guys ya, belum beristri, belum punya anak, itu kan kita belum tahu ya nanti kehidupan setelah punya istri kayak gimana, kehidupan nanti setelah punya anak itu bakalan seperti apa. Jadi ngelihat suasana seperti itu kayak wisata masa depan, kayak oh ternyata kayak gini ya nanti, sambil mengabadikan momen anak tumbuh ya kan. Angin sore makin dingin ini, makin kerasa ke badannya. Anginnya mulai besar. Nah, ada toiletnya juga di sini teman-teman. Terus kalau misalkan kita mau minum, kita bisa minum dari sini nih. Oke, ini bisa diminum ya airnya ya. Nih, tuh. Seger guys. Jadi gratis, semua gratis guys. Kita tinggal datang ya kan ke tempat kayak gini, mau minum ya minum, kalau mau minum enak ya beli sendiri. Ada tempat beli minumnya juga. Tempatnya luas banget ya.
benar-benar. Ini bagus banget sih sumpah sih. Lebih luas dari taman-taman yang sebelumnya ya, maksudnya lebih bagus gitu suasananya. Aku mungkin bakal lebih sering kesini ya. Di sini juga ada tempat buat apa nih guys? Mungkin tempat buat main bola atau apa gitu. Ada lapangannya juga. Oh guys, lumayan guys, ini bisa buat main bola tuh ya. Ada yang main guys, sendirian, sama kayak aku guys. Aku kalau main bola sendirian. Seru. Ada yang main voli di sana. Ini kehidupan di Jepang seperti ini kawan. Jadi mungkin buat kalian yang suka keramaian, kalian yang suka ngumpul, kalian yang suka apa gitu kan sama keluarga, ini sangat tidak cocok, benar-benar sangat tidak cocok ya. Kecuali kalian bawa keluarga kalian ke sini dan kemudian kalian bawa teman-teman kalian ke sini dan menikmati waktu. Gitu. Tapi kalau misalkan kalian satu tipe sama aku, orang yang suka sendiri, orang yang suka menikmati waktu seperti ini gitu. Ya aku juga sebenarnya kalau misalkan ada pasangan di sini, ada anak di sini, misalnya suatu hari punya anak di sini, ya enjoy, aku menikmati gitu bersama keluargaku. Happy lah guys, aku orang happy. Jadi sendiri happy, sama keluarga aku happy, sama kawan-kawan aku happy. Aku orangnya happy guys, aku orang bahagia gitu. Kayak aku enjoy aja sih menikmati kehidupan ini. Jadi fleksibel. Ada kawan seru, nggak ada kawan aku seru juga. Jadi nggak apa ya, mungkin banyak yang Bang Ojak nggak kesepian apa nggak ngerasa gimana gitu kan ya hidup sendiri di Jepang. Enggak sih guys ya, sejauh ini. Karena di zaman sekarang tuh kesepian itu menurutku aneh juga sih. Karena kenapa ya? Ya kita juga kan ada sosial media ya. Kalau sepi kita pasti kan ya bisa chat-chatan sama siapa, terus bisa kita komen-komenan sama siapa, bisa ya telepon pacar, telepon temen, ngobrol sama keluarga, kan bisa juga sih. Kalau lagi kesepian kayak gitu atau kita ngerasa sendiri banget butuh temen ngobrol, pasti kan bisa gitu kan sosial. Paling ya kalau berinteraksi tuh ya di hari-hari kerja gitu aku sama orang-orang perusahaan. Jadi asiknya tuh kayak gitu teman-teman. Kalau kita punya kerjaan yang nyaman di Jepang, itu benar-benar asik dan enaknya tuh kayak kita berangkat kerja juga nyaman, enak, perasaannya semangat gitu kan ya. Karena ketemu sama rekan-rekan kerja yang sefrekuensi sama kita bisa ngobrol asik, bisa menanyakan banyak hal. Kemudian di hari libur kita bisa menikmati waktu kesendirian kita bisa menikmati kedamaian gitu. Kita mau belajar, kita mau apapun bebas, enggak. Jadi balance sejauh ini. Jadi ada waktu cari duit, ada waktu menikmati duit. Oh, ini parkirannya ternyata di sini ya. Ini taman yang bagus, rekomendasi buat kalian yang mungkin tinggal di sekitaran sini ya. Ini bener-bener rapih nih tamannya nih. Ini rumput-rumputnya ini nggak tinggi-tinggi guys, bener-bener dirawat, dijaga gitu. Nggak tahu karena apa musim ini musim dingin ya. Biasa musim panas tuh kan, rumputnya tinggi-tinggi. Tapi di Jepang juga ya banyak juga taman-taman yang nggak kerawat guys ya. Aku juga sering tuh menemukan taman-taman yang gak terawat gitu di Jepang ini. Kita beli kopi dulu dah. Udah muter-muter masa nggak ngopi ya. Ini kopi juga di sini nggak mahal guys. Biasanya tuh kalau di tempat-tempat kayak gini harganya 2 kali lipat, ternyata sama kayak di perusahaanku. Ada uangnya juga udah recehan guys. Ini belum gajian. Jadi
harus hidup dengan sisa uang, nggak boleh ambil lagi ke ATM ya, harus disiplin. Cari tempat duduk buat ngopi di mana ya? Mantap kawan. Gimana guys, menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk tinggal di Jepang ini? Apakah kalian merasa kalian cocok dengan negara ini? Tapi nggak semuanya ya, nggak semua tempat di Jepang ini seperti yang sekarang kalian bisa lihat. Kalau misalnya kamu lihat konten kreator lain mungkin yang mereka tinggal di daerah perkotaan yang lebih kota banget, itu mungkin suasananya lebih seru, lebih ramai, lebih happy, apalagi yang mereka punya banyak teman gitu kan ya. Kalau aku seperti ini dan aku enjoy dengan kehidupanku seperti sekarang. Aku benar-benar damai, bahagia seperti yang kalian tahu, karena aku bisa bebas dengan diriku, merdeka. Oke guys, mungkin videonya sampai di sini aja dulu. Semoga kalian suka, semoga ini bisa bermanfaat juga, menambah wawasan untuk kalian semua. Dan kalau misalkan kamu suka, kalian jangan lupa ya di like, juga kalian bantu aku untuk mengembangin channel ini agar channel ini bisa terus berkelanjutan. Jadi tolong di subscribe, bantu di subscribe ya, karena aku lihat di data analis aku ternyata banyak penonton-penonton baru yang nggak subscribe. Masa kayak gitu sih? Tolong ya guys ya, bantu aku buat subscribe channel ini. Oke, terima kasih guys telah menonton video ini. Semoga kehidupan kalian menjadi luar biasa bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.